gue dapet cerita ada orang yang sengaja ngebuka mata batin mereka buat ngelihat makhluk halus. Ada satu cowok, dia ini teman-teman gue. Waktu tahun 2018, umur dia 17 tahun, dia mencoba buka mata batinnya bukan buat apa-apa, tapi buat ngetes aja. Dan dia mau ngebuktiin makhluk halus itu beneran ada apa enggak. Oh, berarti iseng ini ya? Iya. Cowok ini namanya Gary. Dia ini kelas 3 SMA. Di malam itu dia rame-rame berlimaan nongkrong sama teman-temannya kayak di warung deket rumah mereka gitu. Mereka nongkrong sekitar jam 12 malam dan rumah mereka tuh sama-sama di Jakarta Selatan. Karena dia pun sekolah di Jakarta Selatan. Nah, pas mereka lagi nongkrong, salah satu dari temennya Gary ini ngeliat kalau di atas pohon warungnya itu ada kayak sesuatu gitu, Nat. Si orang langsung lari lah, ngibrit karena takut, karena kaget banget. Dia ngeliat jelas banget gitu loh ada sesuatu di pohon itu. Nah, si Gary yang posisi yang gak percaya sama begituan, ya dia cuma diem aja ngeliat temennya kayak gitu. Di saat teman-teman itu pada kabur semua, kayak ngejauhin warung dan pohon itu, si Gary duduk aja, sebat di warung, duduk aja gitu kayak gak peduliin mereka. Gak gitu lama, sekitar 2-3 menitan, akhirnya teman-temannya Gary ini balik lagi ke warung. Diceritain lah sama temennya ini kalau misalnya ternyata dia ngeliat di atas pohon itu ada kuntilanak lagi duduk. Teman-temannya pada kaget lah, karena kan yang lain cuma satu kan, yang lain panik aja gitu loh, ngeliat ada apa tuh, ada apa, langsung lari gitu. Ikut-ikutan aja gitu. Iya, ya? ikut-ikutan. Nah, dengar kayak gitu, ya si Gary diem aja gitu, malah ngenyek gitu loh. Dia kira-kira ngomong kayak, "Ala lu halu kali, lu mabok kali," karena posisinya tuh mereka emang lagi mabok. Ya pokoknya si Gary tuh bener-bener bodo amat dan dia ngerasa ya temennya halu aja gitu. Nah, si temennya Gary yang beneran liat kuntilanak ini kesel banget digituin sama Gary. Temennya ngomong, "Sampai akhirnya lo bisa ngeliat setan, mampus dah lo. Biar lo tahu tuh beneran ada setan di sana." Lagi-lagi dia cuma ketawa doang. Gary tuh menahai doang. Teman-temannya pada ketakutan, pada ngecengin Gary kayak gitu. Salah satu dari temennya Gary nyelutuk lagi, "Ger, kalau lo mau buktiin ada setan atau enggak, lo buka aja mata batin lo, biar lo bisa buktiin sendiri tuh. Yang dilihat sama Avan tuh yang ngeliat kuntilanak ini beneran ada apa enggak." Gary cuma diem aja, tetap sebat aja ngelanjut. Dan singkat cerita, bubarlah mereka. Pulang ke rumah tuh sekitar jam 2an pagi. Sampai rumah sekitar jam setengah 3an. Gary rebahan dulu sambil main HP, sambil nunggu ngantuk. Karena kebanyakan bengong, tiba-tiba si Gary ini kepikiran omongan yang temennya tadi bilang soal kalau misalnya dia mau ngetes ada makhluk halus atau enggak, ya coba aja buka mata batinnya. Karena dia gak bisa tidur, akhirnya dia cek-cek internet tuh. Dia scrolling, dia nyari tahu gimana sih cara ngebuka mata batin tuh sendiri. Sendiri. Karena ada yang dibukain mata batinnya sendiri bisa, ada yang dari bakat bisa, ada yang dibukain sama ustadz segala macam bisa juga. Setelah nyari-nyari di internet, akhirnya ketemu artikel yang ngebahas soal caranya ngebuka mata batin sendiri. Dan ternyata setelah dia baca-baca, akhirnya tuh Gary ngebulitin hatinya buat nyoba sendiri tuh. Dia beneran mau ngetes. Dia mau ngebuka mata batinnya sendiri. Dia ikutin tuh semua apapun yang ditulis di internet itu. Oh, di saat itu juga? Di saat itu juga. Oh, oke. Pokoknya ada banyak banget poin. Intinya dia meditasi, dia mermin mata, dia baca Al-Ikhlas. Pokoknya ada banyak step dia ngelakuin lah. Yang tadi tuh gue cuma sebutin beberapa doang. Woi, dia ngelakuinnya di kamar? Di kamarnya. Sendirian. Oke. Hampir setengah jam lebih Gary ngelakuin itu. Dan akhirnya dia buka matanya. Karena posisinya tuh pas dia lagi ngelakuin dalam tanda kutip caranya kayak gitu, dia merem. Gak gitu lama Gary buka matanya, dia tuh ngerasa bingung banget, Nat. Karena dia tuh gak ngerasa ngeliat apa-apa. Maksudnya kayak gak ada perubahan itu loh. Dari apa yang dia lakuin, dia baca semua ritualnya, sampai sekarang udah beres pun dia juga ngerasa kayak ya udah sama aja gitu. Nggak ngerasa ada hal yang baru juga. Maksudnya secara feeling juga nggak ada apa-apa gitu. Iya, nggak ada. Walaupun dia nggak lihat gitu. Iya, bener. Terus karena dia ngerasa nggak berbuah hasil, ya akhirnya dia tidur lah. Karena kan dia harus sekolah lagi pagi kan. Bangun-bangun jam 6an, dia langsung mandi tuh, siap-siap buat ke sekolah. Di perjalanan dia ke sekolah tuh dia ngerasa pusing, dia tuh ngerasa deg-degan. Pokoknya tuh dada dia tuh kayak degupnya kencang banget, tuk, 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 gitu. Tapi ya Gary ngerasa kayak ya udah mungkin dia lagi nggak fit aja karena malamnya mabok dan dia cuman kurang tidur. Pas lagi di perjalanan, tiba-tiba si Gary tuh langsung ngerem mendadak karena dia ngeliat ada cewek lagi menyeberang. Karena si Gary ngerem mendadak, motor belakang dia nabrak motor dia. Jadi kayak nabrak beruntun gitu, Nat. Mental lah si Gary ini dari motornya dan rada-rada luka gitu, kayak beset-beset tangan dan kakinya, cuman nggak parah lah.
dibantuin tuh sama orang-orang di sana, sama warga-warga di sana. Gary dipinggirin, dikasih minum, habis itu ditanya sama mereka kayak, kok tiba-tiba Gary rem mendadak. Gary tuh ngomong sambil kesakitan, "Bang, saya ngeliat tiba-tiba ada cewek nyebrang bang. Saya kaget banget makanya saya ngerem." Dengar kayak gitu, warga-warga di sana bingung karena ini nih posisi jalan raya gede, dan kalau misalnya ada cewek nyebrang, siapapun nyebrang, pasti orang belakang pun juga ngerem kan. Iya. Tapi ini posisi cuman si Gary doang yang ngerem. Warga-warga bilang kebingungan dan warga bilang nggak ngeliat apa-apa. Si Gary tuh sampai ngomong, "Bang, sumpah bang, demi Allah bang, saya ngeliat ada cewek nyebrang." Tapi lagi-lagi ya warga-warga di sana cuman kayak bisa nenangin doang, karena mereka pun juga nggak bisa ngeliat ada cewek nyebrang yang dilihat sama Gary. Udah ditenangin sama warga, dikasih minum, dibersihin lukanya. Abis itu Gary lanjut sekolah lagi. Dia jalan untuk sekolah nyetir. Walaupun datang telat, tapi untungnya dibolehin masuk karena Gary tuh ngeliatin ke gurunya kalau misalnya dia emang kecelakaan. Jadi nggak dihukum atau apalah. Beres istirahat kedua, jam 12:30, akhirnya mata pelajaran terakhir dimulai tuh. Di situ tuh Gary ngantuk banget dan badannya rada sakit karena tadi pagi habis kecelakaan. Di situ Gary izin ke toilet sama gurunya, dia tuh mau cuci muka gitu, dia mau nyegerin badan dia. Keluarlah dia dari kelas. Dia jalan tuh di lorong sekolahnya, sepi banget. Pas udah rada di lorong gede yang emang mau dekat kamar mandi, tiba-tiba Gary dengar dari kamar mandi cewek itu ada kayak orang yang manggil nama dia, Ger. Tadinya dia tuh bingung dan mau nyuekin aja suara itu karena ya nggak mungkin dia masuk kamar mandi cewek kan. Tapi pas banget dia lagi mau masuk kamar mandi cowok, jadi kamar mandi cowok dan cewek itu sebelahan. Pas banget dia mau masuk kamar mandi cowok, dia sekarang denger jelas banget ada suara cewek ngomong, "Gary, sini Ger," dari kamar mandi cewek. Karena dia penasaran banget, ditambah juga sepi, dia ngeberanin diri lah buat masuk karena takutnya ada temennya kenapa-napa. Pas masuk kamar mandi, dia ngeliat tuh di depan wastafel, di lorong kamar mandi itu kosong, nggak ada apa-apa. Nah di kamar mandi itu ada 3 bilik, dibukain satu-satu tuh. Bilik 1 dibuka kosong, dia jalan ke bilik kedua kosong, jalan ke bilik ketiga. Pas dia buka bilik ketiga, dia ngeliat Nat, dari dalam WC kamar mandi itu, pas bilik terakhir dia buka, bilik ketiga, dia ngeliat di dalam WC kamar mandi itu kosong. Tapi pas dia nengok ke bawah Nat, ke arah lubang kloset itu, dia ngeliat di dalam WC kamar mandi itu kosong. Tapi pas dia nengok ke bawah Nat, ke arah lubang kloset itu, si Gary tuh ngeliat jelas banget ada kepala cewek lagi ngintip Di dalam klosetnya. di dalam klosetnya. Bangsat. Kepalanya doang weh. Kepalanya doang Nat, jadi cuma dari hidung ke atas gitu loh. Dia ngeliat jelas banget ada sosok cewek itu dan matanya dia tuh ngadep ke arah Gary. Jadi tatap-tatapan gitu loh. Anjir. Gary tuh langsung teriak kenceng banget. Dia langsung gak jadi ke kamar mandi dan dia langsung balik ke kelasnya. Lari tuh dia ke kelasnya. Dia buka pintunya, ya gue bingung karena kok tiba-tiba Gary gerasa gerusuk gitu kan. Ditanya sama gurunya, "Kenapa?" Gary ceritalah kalau misalnya tuh dia ngeliat ada sosok kepala cewek di kloset kamar mandinya. Ya rame-rame lah teman kelasnya pada heboh lah pasti kan. Teman-teman langsung pada keluar dan ngecek kamar mandi cewek itu. Pas teman-temannya Gary yang cewek itu pada ngecek, ya teman-temannya nggak ngeliat apa-apa. Emang kamar mandi cewek itu semua kosong. Pun di bilik ketiga si cewek-cewek ini buka, ya nggak ada sosok kepala di kloset tuh nggak ada. Di situ tuh teman-temannya Gary tuh langsung ngeledekin Gary Nat. Dibilang katanya Gary halu, Gary caper segala macem. Dan ada nyeletuk ke Gary, kata, "Lu nggak takut setan? Kenapa tiba-tiba lari?" Ini teman-teman tongkrongan kemarin. Teman-teman tongkrongan kemarin bener. Di situ pokoknya karena dia tahu teman-teman yang nggak bisa ngelihat dan dia yakin kalau misalnya dia tuh nggak halu, dia tuh ngerasa stres banget dan itu kebayang-bayang kalau misalnya ini ada yang nggak beres dari badan dia gitu loh. Jam 3 bel pulang sekolah bunyi, Gary langsung pulang. Diajakin nongkrong sama teman-temannya, cuman dia ngerasa badannya masih sakit, masih luka-luka gitu. Jadi dia mau istirahat di rumah. Jam 3 pulang, nyampe rumah setengah 4, dia tiduran tuh di kamarnya sampai maghrib tuh. Pokoknya sampai maghrib tuh masih kosong rumahnya, nggak ada siapa-siapa. Dia lagi tiduran di kamarnya, lagi istirahat. Tiba-tiba pas dia lagi istirahat sambil main HP, dia denger di kamar mandi kamarnya dia tuh ada yang ngetok-ngetok. Jadi kamarnya dia tuh ada kamar mandinya, dan pintu kamar mandi itu ditutup. Dia denger dari dalam kamar mandi ada yang tok 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 tok, tok gitu. Di situ langsung bukalah Gary pintu kamar mandinya. Pas dibuka pintu kamar mandi sama Gary, jadi di kamar mandinya Gary itu ada bathtubnya.
Dan dia lihat ada 2 sosok kuntilanak duduk di bathtub itu. Iya anjir. Bener-bener lagi gelosoran gitu di bathtubnya, Hadap-hadapan gitu. hadap-hadapan. Ini. Nah tapi mata kuntilanak itu nengok ke arah Gary, kepalanya. Lagi-lagi dia stres, dia ketakutan. Posisinya di kamar sendiri kan, di rumah sendiri kan. Dia langsung nelponin tuh orang tuanya, nyokap bokapnya buat pulang. Gak gitu lama, sekitar jam 7-an orang tuanya pulang lah. Ditanya sama orang tuanya, Gary kenapa, habis ngeliat apa. Diceritain lah kalau misalnya dia ngeliat tuh ada sosok bla 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 di kamar mandinya. Tapi lagi-lagi orang tuanya Gary pun juga nggak percaya sama Gary. Orang tuanya pun bilang juga, ya mungkin Gary habis kecelakaan, jadi dia kecapean, makanya dia ngelihat yang macem-macem, padahal nggak ada apa-apa. Disuruh istirahat aja lah sama orang tuanya. Pokoknya dari situ hati Gary tuh ngerasa nyesel banget, dan dia akhirnya percaya kalau misalnya ada makhluk halus di sini. Hampir semingguan si Gary tuh selalu aja ngelihat sosok-sosok serem di lingkungannya dia. Dimanapun dan kapanpun dia pergi pun juga dia ngelihat ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, pokoknya tuh. Jadi dia bener-bener kebuka mata batinnya gitu lah, Nat. Dan bisa dibilang sampai saat ini pun ya dia masih struggle banget sama keadaan dia, yang mana dia akhirnya tahu mata batin dia kebuka, dia bisa ngeliat makhluk halus, dan sampai detik ini pun dia masih belum menutup mata batinnya. Wow, itu bener-bener keberuntungannya abis sih menurut gue, Moy. Yang bermula dari lu sotoy banget ya, Iya. buat pengen coba gitu. Tapi sekarang sampai lu nggak bisa nutup mata batin lu dan lu stres gitu ya. Ya kalau menurut gue sih udah berapa tahun, mungkin dia udah mulai biasa ya. Cuman tetap aja sih, itu kayak lu dapat mimpi buruk bertahun-tahun sampai sekarang bahkan. Iya, karena gue juga ngerasa dia kan mau ngebuka mata batinnya karena dia sotoy gitu kan, Iya. bukan karena ada sesuatu. Ya mungkin ini ganjarannya karena kelakuan dia sendiri. Tapi Moy, akhirnya dia konsul ke Avan nggak? Kan Avan tuh bisa dia. Nah posisinya Avan tuh sebenarnya nggak bisa ngeliat makhluk halus, Nat. Emang mungkin di malam itu sosok itu tuh lagi nampakin ke Avan. Oh, nggak sengaja aja. Nggak sengaja. Jadi di tongkrongannya pun juga akhirnya yang bisa ngeliat kayak gitu-gituan dan mata batinnya kebuka ya emang cuman Gary sendiri. Waduh.